Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari kelas 3R. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Farezi. Nama saya Evi Latifah. Nama saya Zakia Nurhaliza. Saya Chandra Nur Pamungkas. Ya, hari ini kami akan mengerjakan proyek dari tugas elektronika daya dengan dosen Pak Devi Handaya. Komponen pertama itu ada namanya ini modul Arduino-nya. Nah, Arduino ini gunanya untuk mempermudah kita untuk melakukan processing, atau bisa disebut juga nih, Arduino itu bisa disebut juga microcontroller. Tuh, jadi di sini ada pin-pinnya, bisa dilihat ada pin-pinnya, dan itu buat memasukkan kontrol yang nanti kita pengen atur. Lalu kedua, di sini ada motor fan. Motor fan ini kalau misalkan di tugas yang proyek kami yang sekarang ini sebagai motornya atau penggerak utamanya. Nah, lalu selanjutnya di sini ada modul driver L298, bisa dilihat. Nah, ini gunanya tuh untuk mengatur kecepatan motor, lalu juga sebagai kontrol untuk PMW-nya. Gitu. Lalu di sini ada baterai dan soket baterainya. Ya, ini untuk menyuplai daya dari baterai ke motornya nanti. Nah, lalu selanjutnya di sini ada kabel USB untuk dari laptop ke Arduino-nya untuk memprogram dan untuk mengupload dari softwarenya nanti. Selanjutnya ada sensor nih, ada sensor suhu yang nanti kami akan pakai. Ketika nanti suhunya panas, maka putaran kipasnya akan lebih cepat, dan ketika suhunya dingin, putaran kipasnya akan semakin lemah. Nah, lalu nih, kalah penting, ini ada kabel jumper yang ini digunakan untuk memasukkan pin-pin dari Arduino dan menjumper-jumpernya ke modul driver tadi. Serta juga untuk menginstal atau mempunyai software dari Arduino IDE itu sendiri. Langkah selanjutnya adalah membuat atau mencari program Arduino. Program ini kami dapatkan dari library Robogex dan kami modifikasi lagi. Jangan lupa di-compile untuk melihat apakah ada keeroran pada program. Sebelum di-upload, kita buat dahulu rangkaiannya. Pertama, masukkan 2 kabel jumper male-female ke dalam 2 pin Arduino yang sudah kita sepakati pada program yang telah dibuat, yaitu kabel male di pin 9 dan juga di pin 10. Lalu, ujungnya kabel female dimasukkan ke modul driver L298. Ujung pin 9 Arduino dimasukkan ke in 3, ujung pin 10 Arduino dimasukkan ke in 4. Selanjutnya, kita pasang motor fan ke output 3 dan output 4 L298. Setelah itu, kabel jumper male berwarna merah yang menandakan positif dimasukkan ke pin 5 volt Arduino dan ujungnya dimasukkan ke 5 volt L298. Kabel jumper male berwarna hitam yang menandakan negatif dimasukkan ke pin ground Arduino dan ujungnya dimasukkan ke ground L298. Tahap berikutnya, kabel positif dan negatif baterai dimasukkan ke L298. Kabel positif ke 12 volt dan kabel negatifnya ke ground. Sensor DHT11 mempunyai 3 kabel, yaitu kabel positif berwarna hijau yang dimasukkan ke 3,3 volt Arduino, kabel negatif berwarna abu-abu dimasukkan ke ground Arduino, dan kabel out berwarna ungu dimasukkan ke pin 6 Arduino yang telah kita sepakati di program. Langkah terakhir, masukkan kabel jumper male ke pin 3 Arduino dan ujungnya female ke NBL298. Selanjutnya kita bakal melakukan percobaan. Pertama, kita sambungkan dulu baterainya ke rangkaian. Di sini kelihatan ya, dalam suhu ruang buat sensornya kelihatan berputar di sini. Jadi itu kita dalam suhu ruangan. Itu suhu ruangan kita saat ini adalah 31,3 derajat, 31,4 derajat, seperti yang dilihat di seri ini di monitor.
Nah, itu yang bergerak adalah 47% dari 100% kekuatan fan-nya atau si motor DC-nya. Nah, itu dari suhu ruangan. Selanjutnya yang kedua itu kita pakai suhu tubuh. Jadi di sini sensornya bakal saya tekan menimpa suhu tubuh. Di sini bergerak, emang nggak terlalu kelihatan, cuma putarannya lebih cepat. Ya, kita lihat tuh dari 31,2 akan bergerak sampai sekarang 31,6, terus bergerak lagi 31,7 derajat Celcius, 31,7 derajat Celcius, 31,8 derajat Celcius. Itu juga berbanding lurus dengan kekuatan dari kecepatan fan-nya. Perlahan-lahan 53% dari 100% kekuatan fan-nya. Itu untuk suhu tubuh. Ini kita akan menggunakan api yang didekatkan ke sensor suhunya. Terlihat ya, tadi yang 32 langsung, nah ini sekarang 34. Ya, ini membuktikan bahwa memang sensornya bergerak dan programnya juga bergerak, yaitu mengatur dari kekuatan fan-nya. Sekarang 65% dari 100% kekuatan fan-nya. Kita akan menggunakan air dingin yang didekatkan ke suhu sensornya. Sensor suhu. Tadi 34,7, sekarang sampai 34,0. Itu membuktikan bahwa ya sensornya bekerja mendeteksi dingin dari si teko itu, teko yang dalamnya ada air dingin. Terlihat di monitor bahwa sekarang itu 53% dari kekuatan 100% fan-nya. Untuk pengaplikasi dunia industri itu bisa di blower suatu genset, kemudian ya kondensor juga. Itu kan ketika suhu mesinnya naik, kondensornya akan semakin cepat. Kemudian bisa juga misalnya kita berinovasi menggunakan pakai fan dari laptop gitu. Ketika laptopnya semakin panas, si fan-nya akan semakin kencang. Ini hanya prototipe aja, namun pengaplikasiannya dalam dunia aslinya banyak sekali. Jadi semakin panas suhu yang terdeteksi di sensornya, maka putaran kipasnya itu akan semakin cepat. Untuk suhunya semakin dingin, maka putarannya akan semakin melambat. Tapi saat di suhu 28 derajat Celcius atau minimal suhunya di bawah 28 derajat Celcius, kipas akan berhenti atau tidak bekerja sama sekali. Sekian dari kelompok kami, semoga ilmunya bermanfaat dan dapat diaplikasikan di kehidupan nyata. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.